Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa ba'd. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, azani Allah wa iyyakum, uhibbukum fillah. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita Arba'in Nawawiyah, yaitu masuk kepada hadis as-sabi', hadis yang ketujuh. Wa Nabi Luqayyah Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabi wa li rasulih wa li a'immatil muslimina wa amatihim. Rawahu Muslim. Hadis yang ketujuh dari Abi Ruqayyah Tamim ibnu Aus Ad-Dari radhiyallahu atau ridha Allah padanya berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, ad-din yaitu agama, nasihat. Agama adalah nasihat. Kami bertanya, liman ya Rasulullah? Kepada siapa? Untuk siapa ya Rasulullah? Qala, bersabda Rasulullah SAW, lillah, untuk Allah, wali kitabih, dan untuk kitabnya, wali rasulih, dan untuk rasulnya, wali a'immatil muslimin, dan untuk pemimpin kaum muslimin, wa amatihim, dan orang awam di kalangan kaum muslimin. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para ulama berbeda pendapat tentang kalimat nasihat. Yang pertama diantaranya fassara bi ahadi tafsiraini. Para ulama mentafsirkan kata nasihat dalam dua tafsir. Yang pertama adalah anna nushu bi ma'nal khulus minasyawaib wasyirkah fayuqal asalun nasihun au nusuhun. Yang pertama nasihat bimakna khulus, bersih dari segala cacat, dari segala campuran. Maka kalau dikatakan asalun nasih, madu yang murni. Jadi din adalah keikhlasan. Kalau ad-dinu nasiha bimakna ad-din bimakna keikhlasan, yaitu ikhlas lillah, kepada Allah, yang dikarenakan amalan ibadah kita seluruhnya di dalam Islam ini lillah, karena Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Selanjutnya li kitabi wa li rasuli, dan seterusnya. Makna yang kedua, ats-tsani fusirat an-nasiha bi annaha ta'imu syai'aini bihaitsu la yakunu tamma tunafiru bainahuma fayu'ta hadha salha hadha silla bihadhi hatta yakunu tanam yufiqu ma baina hadha. Nasihat juga bermakna yaitu satu pilihan di antara dua yang dituju. Maka din nasihat adalah din yang dimaknakan, ditempatkan, ditujukan kepada Allah. Kalau dinun nasihat, din adalah isinya adalah tujuan yang telah disyariatkan. Maka ad-dinun nasihat lillah, apa yang telah ditujukan, apa yang dikehendaki Allah. Maka tidak lepas hal itu daripada apa yang dikehendaki Allah. Wa hadza qalu, dan juga diantara ulama menyatakan bahwa nasihat, yaitu nasihat yang kita kenal, memberi nasihat, sebetulnya bahasa Arab yang sudah diambil ke bahasa Indonesia, sering kita singgung itu nasihat.
Asalnya bahasa Indonesia apa nasihat? Ya nasihat kan? Ya sabar, nasihat, ilmu, majlis, awal, akhir, Senin, Selasa, Rabu itu semua bahasa Arab. Alhamdulillah. Inilah keuntungan orang Indonesia dalam belajar bahasa Arab. Vocabulary-nya atau pembenaran katanya itu sudah banyak, tinggal dicampur, ditambah-tambah atau dipelajari grammarnya atau tata bahasanya. Taib, kita teruskan. Ya, maka nasihat di dalam hadis ini bisa juga disebut yaitu nasihat sebagaimana dalam Al-Qur'an, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya, saling menasihati dalam perkara yang hak, saling menasihati dalam kesabaran, atau dalam ayat lain wa tawassaw bil marhamah, saling menasihati dalam kasih sayang. Kita teruskan. Ad-dinun nasiha, bukan hanya agama itu isinya nasihat. Agama din atau din Islam itu seperti ra'sun, seperti kepala dalam urusan. Ya, di dalam hadis riwayat Tirmidzi dikatakan ra'sul amr, kepala daripada urusan al-Islam. Al-Islam itu seperti kepala, artinya banyak urusannya dan itu poin. Maka bukan nasihat saja, atau agama isinya bukan nasihat saja. Kenapa disebut nasihat? Ya, di sini karena aglabiyah. Syekh Abdul Aziz Al-Syekh menyatakan bahwa kenapa ad-dinu nasihat? Karena lebih banyak, lebih dominan, ya, yaitu din ini bentuknya nasihat. Kalau kita lihat Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, isinya bagaimana Allah menasihati kita dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifat, dan dalam perintah dalam beribadah dan seterusnya. Nah, maka kata ad-dinu nasihat, kata nasihat di sini adalah keumuman daripada isi daripada din ini adalah nasihat. Sebagaimana dalil yang lain yaitu ad-du'a huwal ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Apakah ibadah isinya doa saja? Tidak. Ibadah luas sebagaimana yang telah ditafsirkan atau didefinisikan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Ubudiyah. Al-ibadah ismun jami'un mimma yuhibbullah wa yardah minal aqwali wal af'ali zahiri wa batini. Ibadah adalah segala apa saja yang Allah cintai dan Allah ridhoi dari perkataan dan perbuatan yang zahir maupun yang batin. Nah, di sini ada hadis ya yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, wa Tirmidzi, wa Nasai dan yang lainnya. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Ya. Nah, padahal bukan hanya doa, ibadah di situ. Juga di dalam ayat lain yang menyatakan bahwa disebut satu bagian untuk mewakili yang lainnya. Contohnya apa yang di dalam Al-Quran, ya, Al-Hajju Arafah. Al-Hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Apakah ritual haji hanya wukuf di Arafah? Tidak. Tetapi disebut Arafah dari sekian amalan haji, maka yang diantara yang paling penting adalah Arafah. Maka Al-Hajju Arafah ini untuk timbangan wazan. Kenapa ada ad-dinu nasihah? Bukan agama itu hanya isinya nasihat, tetapi aglabiyah, ya, ciri khasnya daripada agama adalah an-nasihah, yaitu nasihat. Nah, ketika sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, ya, liman, ya, lam al-istihqaq. Lam di sini al-istihqaq, kepemilikan. Ya, nasihat itu milik Allah. Maka kalau kita ingin menasihati dalam din, kalau nasihat din ini milik Allah, bunal Islam ala khamsin, dan nasihat juga milik Allah, maka hendaklah mengambil nasihat dari Al-Quran. Qala Allah, itulah tingkat keilmiahan. Kama qala Ibnu Qayyim dalam kitabnya
yaitu apa? Al-ilmiyah ma qala Allah wa ma qala Nabi wa ma qala sahabah. Maka lam di situ lam istihqaq, bermakna nasihat itu milik Allah. Maka ketika seorang ingin menasihati, berusaha semaksimal mungkin mengambil daripada Al-Quran. Ya, dan di Al-Quran, masya Allah, tentang pelajaran tauhid, ya, tentang bagaimana mencontoh akhlak Rasulullah SAW dan seterusnya. Ya, lengkap tapi tidak tafsil, tidak rinci. Kenapa? Karena yang merinci dari Al-Quran adalah hadis. Ya, sebagaimana Syekh Nasrul Albani mengatakan, kaifa nufassirul Quran? Bagaimana seorang itu menafsirkan Al-Quran? Nufassir Quran bil hadis, menafsirkan Al-Quran dengan hadis. Contohnya salat, ada nasihat salat ya di dalam Al-Quran dalam sighat jamak, ya kan? Tetapi tafsirnya dari mana? Rincinya hadis yang menerangkan, karena Al-Quran tidak menerangkan bagaimana takbir mengangkat tangan letaknya di mana. Ya, setelah itu baca apa, ya ruku, kaifiyahnya ruku bagaimana, tidak ada di Al-Quran. Tapi nasihat ya diperintahkan kita. Di antaranya wasta'inu bis-sabri was-shalah warka'u ma raki'in dan seterusnya. Itu tentang salat, tapi rincinya tafsirnya nggak ada di Al-Quran. Subhanallah, inilah keagungan Allah. Ya, basicnya, pondasinya ada di Al-Quran, tapi rinciannya ada di hadis. Ya, jadi liman ya Rasulullah. Yang pertama adalah lillah wali kitab, bahwa din ini milik Allah, haknya Allah. Ketika seorang berbicara ya tentang din, tentang agama, mestilah ya, yang hak dikeluarkan adalah Alkitab, Al-Quran. Bukan menurut saya, kurang lebih hemat saya, ya ada ya bicara tentang Islam tapi isinya seperti itu. Ya menurut saya, ini hati-hati nih kalau menurut saya nih, ya nggak ilmiah, kurang lebih ya perkiraan, ya hemat saya, yang kebanyakan yang hemat saya, ya hemat saya seperti ini. Ya, itu nggak boleh. Bahasa Islam itu jelas. Kalau kita sudah bicara Islam, qala Allah berfirman seperti ini, wa qala Nabi, ya, wa qala sahabah. Gak ada menurut kita kurang lebih, ya apalagi sekarang ini Islam dikaitkan dengan hal-hal yang tertentu, seperti yang sekarang sedang apa marak apa ya, terkenal, yaitu apa itu, jin. Jaringan Islam Nusantara, Islam menurut Nusantara, kemauannya Nusantara. Coba kalau diselidik, Nusantara ini nenek moyangnya dulunya penyembah apa? Lama-lama akan kembali ke zaman penyembahan batu lagi. Kalau diikuti Islam menurut seleranya Nusantara, ya kan? Justru alhamdulillah Allah menyelamatkan Nusantara ini dari Sabang sampai Merauke dengan dimudahkannya masuk Islam kemari. Islam masuk ke negeri yang kita cintai ini. Ini nikmat terbesar daripada nikmat yang ada. Bayangkan, naudzubillah, kalau Islam tidak masuk kemari, kita nggak seperti ini pakaiannya. Ya, mungkin ada yang masih nyembah batu, nyembah roh, ya, nyembah goa-goa, ya. Mungkin tiap hari mainnya jelangkung, nanya ulangan pakai jelangkung. Ya, itu permainan-permainan zaman dulu sebelum Islam masuk. Nah, Islam masuk saja masih ada sebagian yang seperti itu. Masih ada sebagian yang menjadikan kerbau sebagai kiai. Itu Islam sudah masuk itu. Masih ada kan yang menjadikan kerbau sebagai kiai. Nah, kalau kerbau sebagai kiai, pengikutnya apa? Nah, lebih parah dari kerbau. Thayyib, ya, bahwa ini nikmat yang terbesar, Islam masuk ke Nusantara, maka tidak boleh ya dikembalikan lagi ke zaman Nusantara ini, tidak. Nusantara dalam artian adatnya di apa istilahnya, dioplos.
Ya, Islamnya disesuaikan dengan adat. Tidak. Adat akan bisa berjalan dengan syarat, tidak bertentangan dengan tauhid, tidak bertentangan dengan perkara bid'ah, dengan kemusyrikan, ya, dengan tidak ada unsur-unsur kemusyrikan, silahkan. Itu namanya dalam fikih sudah dibahas. Babnya namanya urf. Sudah ada di usul fikih, nggak usah diutak-atik lagi. Ada tempatnya. Oh, ini adat yang tidak bertentangan dengan akidah, adat yang tidak bertentangan dengan syariat. Tafadhol, silahkan. Ada itu babnya dalam, kalau kita belajar fikih namanya bab urf. Tapi ketika adat bertentangan dengan tauhid, harus dicegah. Contohnya apa adat yang bertentangan dengan tauhid? Ya, gunung meletus, sembelih kambing, kepalanya dibuang, badannya dimakan. Kan ada itu. Yang kemarin lumpur aja berapa tuh kambing korban itu, ya. Atau menanam pala untuk mendirikan bangunan, bikin jembatan, potong kerbau, ditanam kepalanya. Ada kan? Ada apa? Ada. Pernah buat apa? Tobat kalau pernah buat. Ya. Rumahnya itu harus diruqyah dengan surat Al-Baqarah. Karena itu ritual kemusyrikan. Ya, nggak ada itu. Seperti itu. Nah, ini tidak boleh dilestarikan. Walaupun itu ada di Nusantara ini. Ya, kenapa? Ad-din lillah, ad-dinu nasihah. Din adalah nasihat. Perkara-perkara yang bertentangan dengan tauhid, kita harus berani menasehati di dalam rumah. Tanggung jawab kita. Oh, nggak boleh, ini adat ini bertentangan dengan tauhid, orangnya bisa terjerumus kepada kemusyrikan. Ad-dinu nasihah lillah, ya, karena Allah kita menasehati, li ajlillah, ya, bukan untuk Allah. Bagaimana? Allah tidak perlu nasihat kita, ya, jangan salah paham. Nasihat untuk Allah, salah menerjemahkannya. Li ajlillah, karena Allah, ya, untuk meninggikan kalimat Allah. Pertama apa nasihat? Bil Quran, ya, li kitab, dengan Al-Quran. Kemudian, ya, liman ya Rasulullah, li Rasul, wali kitabi, wali Rasuli. Nasihat juga ada unsur keilmiahan. Selain dasarnya kitabullah, firman Allah, yang kedua adalah apa? Sunnah Rasulullah SAW. Jadi ini sudah baku, koridornya seperti itu, nggak boleh, ya, tidak boleh keluar dari koridor. Ini adalah keilmiahan. Urusan dunia kalau kita tidak dibilang ilmiah, kita marah. Bicara 5 orang misalkan diskusi, terus satu orang bilang, kamu ini kok nggak ilmiah ya, marah kan? Dunia itu, ya, dunia aja kalau kita dibilang tidak ilmiah, kita marah. Seharusnya din itu kita lebih marah lagi. Kalau ada orang bicara tentang din yang milik Allah, yang Allah yang membina din itu, tetapi ucapannya tidak ada dari kitabullah, tidak ada dari sunnah Nabi SAW, ya, itu kita harusnya marah. Lebih marah daripada urusan dunia. Misalkan saya bicara tentang bedah jantung, bapak-bapak yang dokter di sini mungkin marah. Atau saya bicara tentang ini pengeboran minyak, padahal itu bukan pakarnya saya. Mesti berdiri ada insinyur minyak di sini. Ustadz silahkan turun, saat itu urusan saya itu, biar saya yang bicara, kan gitu. Kalau ustadznya nggak mau turun, ya bubar aja, dilengserin aja. Udah jelas nggak pakar bicara tentang bagaimana pengeboran minyak supaya hasilnya maksimal, supaya kita nggak bergantung dengan Amerika. Wah, judulnya sih bagus, giliran cara teknisnya apa gimana, ngawur, nggak ilmiah. Tentu marah orang yang mempunyai disiplin ilmu tentang itu. Nah, apalagi din, ya, apalagi agama. Kalau ada orang bicara tentang agama, tentang Islam, tidak ada dari kitabullah dan tidak ada dari Rasul, harusnya kita berani menegur itu, ya, atau tidak usah mendengarkan. Kalau ulama salaf
ada seorang, saya lupa, ulama salaf, kalau dilihat majelis itu tidak ilmiah, dia menyatakan lebih baik mengerjakan yang sunnah. Di antaranya yang sunnah adalah apa? Mencabut bulu ketiak. Nah, itu lebih sunnah. Ya, di mojok cabut aja itu bulu ketiak daripada dengerin kajian yang nggak ilmiah. Ciri-ciri nggak ilmiah gitu. Tadi apa? Menurut saya kurang lebih, ya hemat saya, nggak ada Al-Qur'annya, nggak ada haditsnya, nggak ada aqwalus sahabat, aqwalul ulama, tidak ada dasarnya. Itu mendingan gunting kuku, ya kan keluar malu nih kan, nggak enak kalau keluar, ya kalau keluar nggak dapat berkat nanti, ya jadi ya cabut bulu ketiak lah. Baik, kita teruskan, ya wali a'immatil muslimin. Nah, yang pertama adalah li ajlillah, lillah, lam al istihqaq. Nah, yang kedua boleh diartikan li kepada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah yaitu Alkitab wa Sunnah untuk menasehati para pemimpin, atau juga haknya pemimpin. Ya, ada perbedaan, maka a'immah lah yang memutuskan, para pemimpin. Bisa ulil amri ini dua, bisa umara, bisa ulama. Antum baca tafsirnya di dalam menafsirkan surat 4 ayat 59. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu pada Allah dan taat pada Rasul dan ulil amri minkum. Jadi ulil amri di situ bisa umara. Kalau zaman dulu ya umara ya ulama. Seperti Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum, Ali radhiyallahu anhum, para ulama, para umara itu ulama. Jadi bisa menasihati langsung. Nah, setelah bergeser kualitasnya, maka umara didampingi oleh ulama. Jadi nasihat itu hak ulama, hak umara, terutama yang skupnya skup nasional, skup stabilitas keamanan nasional. Yang berhak bicara itu para pemimpin. Kalau yang berkaitan dengan agama ya ulama. Bukan setiap kita bicara seperti itu, akhirnya kacau. Baik. Yang selanjutnya adalah wa amatihim. Ini boleh li kepada atau hak juga umum. Setiap kita punya hak nasihat menasehati, karena Al-Quran sifatnya umum. Bagaimana ayat yang kita tadi baca di dalam surat Al-Asr, wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Ini kalau baca ya syarahnya ayat ini dalam Ushulus Tsalatsa itu bagus sekali dari Syekh Muhammad Shalih Utsaimin. Jadi dalam surat Al-Asr di situ ada kaifiyah atau syarat menjadi mukmin yang sempurna. Kalau bahasanya mukmin murabbi, ya, yaitu apa? Ya, beriman pada Allah, beramal soleh. Ya, karena selain itu adalah orang yang rugi. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Cukup tidak? Orang beriman dan beramal soleh tidak cukup. Kalau untuk sempurnanya dia hendaklah mengambil bagian dalam saling menasehati dalam perkara yang hak, saling menasehati dalam perkara kesabaran. Suami istri ada saling menasehat, rumah itu harus ada isinya saling menasehat. Jadi bukan rumah sakinah mawaddah warahmah diem semua, enggak. Harus suami kepala keluarga melihat istrinya ya kurang dalam satu perkara, tegur dengan baik. Tentunya bagaimana cara seorang suami ya dengan lembut, kelembutan, bukan seperti mengajar, kan itu rekan kita, teman kita. Ya, istri adalah syikok. Ya, syikok itu teman dekat. Ya kalau dengan teman dekat kan nggak kayak guru. Nggak harus istrinya duduk sama anaknya dia innal hamdalillah nahmaduhu, bubar. Nah, sebentar mau goreng dulu, habis. Menggorengnya lama. Ya, padahal seharusnya sebentar. Karena enak ngeliat suaminya sok. Ya, padahal ngebet juga.
Ya, nah nggak perlu seperti itu sambil makan. Sambil yang paling efektif itu sambil jalan naik nyetir. Di Indonesia ini masalah, terutama Jakarta. Jalan-jalan kena macet, itu bisa 2 bab habis. Bab tentang sabar, bab tentang ini, belum bergerak juga. Bisa turun sholat sunnah dulu, naik lagi. Ya, itu di Indonesia terkena itu. Jadi manfaatkan daripada ngamuk sana ngamuk sini. Ya, istrinya, anaknya juga bingung, bapak kemana, kenapa ini? Ya, coba dimanfaatkan untuk watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Berapa lampu merah sekarang coba tuh? 200-an itu. Ya, angkanya bisa 250. Nah, itu bisa buat nasihat. Karena semua sedang fokus. Ya, ruangan ketutup. Kan AC mobilnya. Ya, matiin dulu, bicara apa yang penting. Atau ketika makan bersama. Ya, terutama makan malam, isya, atau ketika hari libur. Ini dimanfaatkan. Kenapa? Ad-dinu nasihat. Din ini mayoritasnya adalah nasihat. Sayang. Dan kesempurnaan orang yang untung selain beriman pada Allah dan beramal soleh, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Ini nih orang yang beruntung. Ya, bukan ayat tadi dalam surat Al-Asr itu bukan keuntungan itu bukan dinilai dari materi. Oh, yang paling banyak hartanya, rugi itu bukan dinilai dari materi atau orang yang nggak punya apa-apa, bukan. Tetapi innal insana lafi khusr, sesungguhnya semua manusia dalam keadaan merugi, illa kecuali orang yang beriman dan beramal soleh dan nasihat menasihati dalam perkara yang hak dan nasihat menasihati dalam perkara yang kebenaran. Maka marilah kita bina. Pernah di sini dikaji ya materi bagaimana membina komunikasi yang sehat di keluarga. Ya, suami istri, anak ke bapak, ya, ke orang tua itu harus dibina. Ya, kalau enggak seperti bom waktu, tahu-tahu meledak bubar. Ya, harus dibina. Jangan semua saling memendam. Istri takut mau bicara sama suami, ya. Anak-anak takut bicara kepada bapaknya, kepada ibunya. Semua masing-masing mendendam. Ini nggak sehat. Dan kuncinya bapak yang harus membuka itu. Ya, karena mungkin memang si istri segan, anak takut. Kalau bapaknya nggak membuka, mereka nggak akan ini dipancing, ya. Supaya apa keluhannya, itu tadi tempat poin-poinnya yang harus diperhatikan, terutama masalah apa? Masalah akidah. Ya, nasihat menasihati dalam perkara yang hak, yaitu yang pertama akidah. Ya, yang lain juga penting, tapi yang pertama adalah akidah. Apa yang dibaca anak kita, apa yang dibaca istri kita, apa yang ditonton. Ya, ini tontonan juga ini bahaya. Kitanya ngaji sunnah. Ya, istrinya nontonnya Mahabharata, nggak nyambung. Ketika cerita, loh kok yang ini cerita dewa, yang ini tentang surat Al-Ikhlas, kan nggak nyambung. Ya, masih banyak itu. Keluarga-keluarga kaum muslimin masih banyak yang nontonnya seperti itu. Ya, sekarang ratingnya tinggi misalnya. Dari mana? Ya kebanyakan kaum muslimin di Indonesia. Mayoritas di Indonesia apa? Muslimin kan? Kenapa itu bisa bertayangan terus? Sesuatu itu kan dilihat dari ratingnya, ya kan? Maka bisa bertahan iklannya apa? Karena kita yang nonton. Maka tontonan juga diperhatikan. Kita nasihati itu kepada anak istri kita, ya, perkara-perkara yang demikian, terutama masalah akidah, ya, karena itu hak Allah. Ya, milik Allah, din ini milik Allah, hak Allah, maka kita kembalikan kepada Allah. Wallahu a'lam, mungkin demikian saja. Ya, mungkin ada satu soalan mungkin masih bisa yang berkaitan dengan ini atau yang lainnya. Wallahu a'lam. Silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saling nasihati, mungkin daripada istri atau pada kawan. Kita menyampaikan prinsip-prinsip tapi kita belum hafal ya kita. Ya. Nah ini apakah diperbolehkan kita? Ya. Ya.
Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin pernah ditanya di majelis tentang ini juga. Yang pernah datang kemarin Syekh Malik yang mempunyai Lajnah Tauhid di Mekah pernah ditanya bagaimana seorang ya ketika dia mau nasihat kepada anak istrinya tapi dia nggak menguasai, nggak hafal ayatnya, nggak hafal ininya. Boleh kalau hadis maknal kaul, maknal hadis itu boleh. Tapi kalau Al-Quran jangan maknal ayah, sebutin aja. Ini ada, nanti kita janji akan mencarikan ya. Tapi diisinya begini, poinnya aja. Jangan bahasa Arabnya dibaca tapi tidak percis, tidak boleh. Kalau maknal ayat tidak boleh. Maknal hadis boleh. Hadisnya kita nggak hafal, tapi sedikit ada potongan yang kita hafal itu boleh. Ya, kalau ayat tidak boleh. Mendingan kita pokoknya ada di Al-Quran, nanti saya akan ini kan yang isinya tentang ini. Begitu, bukan makna ayat yang isinya tentang ini. Nanti misalnya tentang kesabaran kita lupa, ya nanti kita janji pokoknya Al-Quran ada memerintahkan kita, Allah memerintahkan kita untuk sabar. Ya kan begitu. Ayatnya nggak hafal. Ya, kadang-kadang ayat itu hafal, ketika kita perlukan lupa. Sebab Al-Asr itu rata-rata hafal. Ya, tapi giliran untuk hujah lupa, begitu sholat ingat. Ini tadinya ayat yang saya cari ini. Kan begitu. Jadi boleh. Nah, yang lebih bagus lagi, kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Uddatud Du'at. Kitab ada risalah kecil namanya Uddatud Du'at. Bekal bagi para dai. Hendaklah yang kita mau itu kan, yang kita mau nasihatkan saja itu yang kita persiapkan. Ya, oh ini tentang sabar, oh ayatnya ini, hadisnya ini, kalau begitu itu. Jadi jangan melebar. Itu boleh. Jadi kita persiapan. Karena kalau untuk kesempurnaan orang harus bahasa Arab dulu, paham tafsirnya, nggak ada yang bisa nasihat. Itu kan lama, apalagi orang Indonesia. Belajar bahasa Arabnya aja mau sempurna berapa tahun? Ya. Jadi tidak dituntut seluruhnya sempurna karena kapasitasnya lain-lain. Ya kalau untuk anak istri ya sekedar apa yang kita dapat dalam pengajian. Ya, boleh seperti itu. Contohnya kita memerintahkan anak kita untuk sholat berjamaah. Ayo nak, sholat nak. Nggak hafal hadisnya. Ya, jangan nanti aja lah kalau udah hafal. Ya anaknya nggak sholat nanti ngapalnya nggak hafal. Udah ajak aja ya, nanti kalau sudah ini baru ya kan ada hadisnya muru auladakumus shalah wa hum sabasinin wadribuhum wa hum asrasinin. Misalnya nggak hafal hadis itu tapi kita ajak aja ya, nanti begitu dia bertanya memang kita wajib. Istrinya nanya ya, iya orang tua wajib. Dalilnya mana? Ya sebentar nanti kita cari. Tanya nama ustadz atau cari kitabnya. Nah, artinya apa? Tidak boleh terhalang nasihat itu karena kita tidak hafal dalilnya. Asal kita sudah tahu dalilnya itu ada. Maka nasihat ini penting. Ya. Dan mereka kan akan maklum kita bukan ustadz misalnya. Kita pekerja. Ya, jadi mereka maklum itu. Ya, jadi boleh. Berdasarkan fatwa para ulama, boleh seorang memberi nasihat walaupun dia tidak hafal Al-Quran atau hadisnya secara percis. Ya, nggak hafal dia qala Allah, qala Nabi, nggak hafal. Tapi memang itu ada. Dan dia pernah dengar, dia pernah baca kitabnya, bukunya. Itu yang penting. Yang nggak boleh itu ngarang. Nggak pernah dia dengar. Ya, nggak pernah dia dengar, nggak pernah juga baca bukunya, baca kitabnya, baca Al-Quran, baca hadisnya, nggak pernah. Tahu-tahu itu menurut saya ini bagus ya, itu nggak boleh. Itu mengarang namanya ya. Thayyib ya, cukup ya ya, subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diinformasikan kepada jamaah hari Kamis ini insyaallah pelajaran tajwid kepada jamaah yang sudah punya kita, mohon untuk dibawa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.